Baru selesai. Oke. Nah, jadi kira-kira kalian pada tahu nggak hari ini kita belajar apa nih kelas 9? Bilangan berpangkat, Kak. Berpangkat dan akar, bentuk akar. Oke, benar. Pada hari ini kita bakal belajar bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oke, sebelum kita mulai, aku share screen dulu kali ya. Kenalan dulu nggak sih, Put? Masa langsung belajar. Kenapa, Dar? Kenalan dulu kita sama Kenalan yang lain. banget tuh. Ini ada yang dari mana aja nih? Dari provinsi Sumatera, ada Sumatera. Enggak. Sulawesi Utara. Wih, keren-keren Sulawesi nih, Utara Put. jauh banget. Keren, kan semua keren. Udah habis semua ya. Mungkin lanjut aja kali ya, Put. Biar Ya, kita mulai. Tuh Lampung banyak tuh, Dan. Oke. Lampung, keren. Jogja. Oke. Bali, Put. Gila, Bali. Put. Keren. Oke. Dar, siapa duluan mulai nih, Dar? Lu dulu deh. Oke. Jadi pada materi kali ini kita bakal belajar bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kayak sebelumnya kita udah ngomongin. Oke. Pertama-tama itu kita sebelum masuk penghitungannya kita harus ngerti dulu apa itu bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat sesuai definisinya adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor atau angka perkalian yang sama. Nih, kayak contohnya di sini. Ada 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kayak ini kan bakal kepanjangan banget gitu kan. Kayak jadi banyak banget gitu duanya. Daripada kita capek-capek ngitung, kita langsung nulis aja 2 pangkat 5. Jadi pangkat itu nih yang angka di atas angka aslinya gitu. Terus ini kayak ada contoh lagi. 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 dan seterusnya sama dengan 8 pangkat 6. Nah, jadi terus ada lagi contoh min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Nah, terus ini jadi min 2 pangkat 4. Jadi sesuai contoh-contoh yang tadi kita udah lihat, bisa kita rumusin kalau bilangan berpangkat itu adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya hingga sebanyak N. N itu apa sih? N itu tuh bilangan konstanta atau bilangan bulat. Bisa juga bilangan pecahan ya. Nah, lanjut, Dar. Oke. Jadi tadi sama Putra udah dibahas sedikit tentang bilangan berpangkat. Nah, jadi di sini selain kayak tadi kan udah dibahas nih bilangan berpangkat itu kayak misalkan kita punya 2 kali 2 kali 2, ini bisa kita namain 2 pangkat 3 karena di sini duanya itu muncul sebanyak 3 kali gitu, teman-teman. Kan muncul sebanyak 3 kali. Jadi dia tuh di sini itu 2 pangkat 3. Nah, tadi kan di atas sudah ada contohnya juga tadi kayak 8 kali 8 sebanyak 6 kali 8 pangkat 6. Nah, karena kita udah belajar dasarnya, sekarang kita bakal bahas tentang sifat-sifat dari bilangan berpangkat, teman-teman. Jadi, kalau nih contoh pertama ya, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Nah, itu contohnya gini aja deh. Misalkan aku punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, ini kalau kita jabarin kan jadinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Ya kan? Ini 3 kali, ini 2 kali. Nah, kalau kita total, di sini 2-nya ada sebanyak 5 kali muncul. Nah, jadi ini tuh sama aja kayak 2 pangkat 5. Jadi, kalau bilangan berpangkat itu A pangkat M kali A pangkat N, hasil akhirnya itu A pangkat M plus N gitu, teman. Nah, selain itu ada lagi nih, sifat kedua. Sifat kedua kalau dia pembagian. Contohnya kayak gimana? Misalkan, aku punya berapa ya? 3 pangkat 4 dibagi 3 gitu. Nah, ini bisa kita tulis jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 dibagi 3. Aku hapus bawahnya. Nah, terus sekarang kita lihat nih. Kan 3 bagi 3, 1 ya. Ini bisa kita coret. 3 bagi 3, 1. Nah, 3-nya sekarang ada sebanyak misalnya 3 kali.
Berarti 3 pangkat 4 dibagi 3 itu jadi 3 pangkat 3. Tuh. Habis itu, selain itu ada juga sifat keempat. Sifat keempat apa? Sifat keempat adalah AB. Sifat ketiga dulu ya, Bet ya? Sifat ketiga belum? Oke. Jadi ada sifat ketiga juga, teman-teman. Itu A pangkat M, pangkat N, sama dengan A pangkat MN. Nah, contohnya gimana? Misalkan kita punya 2 pangkat 3 dikuadratin gitu, teman-teman. Ini dari definisi bilangan berpangkat, jadinya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Nah, pakai sifat pertama tadi, A pangkat M plus N, ini jadinya 2 pangkat 6. Sekarang aku mau coba kalian kerjain deh. Misalkan aku punya 3 pangkat 4 pangkat 5. Ini jadinya 3 pangkat berapa, teman-teman? 3 pangkat berapa 3 nih? pangkat 3 20. 20. 20 ya? 20. 3 pangkat 20, Kak. Ya, keren. Berarti udah paham 20, ya? Kak. Prinsip A pangkat M. Sip. Keren. Oke, terus habis ini ada juga nih sifat keempat. Sifat keempat adalah AB pangkat M sama aja kayak A pangkat M kali B pangkat M. Ini banyak nih buat orang-orang semut buat keren buat. Di sini itu jadinya misalkan kita punya bilangan apa ya? 2 kuadrat dikali 3 kuadrat pangkat 4 gitu. Ini bisa kita tulis jadi 2 kuadrat kali 2 kuadrat kali 2 kuadrat kali 2 kuadrat 4 kali. Terus kali 3 kuadrat kali 3 kuadrat kali 3 kuadrat kali 3 kuadrat juga 4 kali juga. Nah, ini pakai sifat yang awal-awal tadi kita bisa membuat kesimpulan ini tuh jadinya kalian bisa hanya ngejelasin suara aku kecilan ya. Nggak kodar, kedengeran. Oh enggak, oke. Kalau suara aku kecilan bilangnya. Jadi di sini karena pakai sifat yang awal tadi, ini jadinya 2 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8. Sehingga kalau ada bentuk AB pangkat M, itu bentuknya jadi A pangkat M kali B pangkat M. Cara besarin volume gimana suara aku kecil? Oke, gimana biar gede suaranya? Oke, coba dari laptop kalian udah gede belum? Atau bisa juga dari Zoom-nya langsung? Udah jelas kok. Mungkin laptop kamu kecil, mungkin. Oke. Kenapa? Sorry. Kenapa tadi, Dek? Oke. Oh ya, by the way, misalnya kalian bingung atau gimana, bisa langsung nanya aja, langsung on mic gitu. Tapi nanti kalian misal mau nanya, kalian resen dulu ya. Kalau kalian resen nanti bakal Ya, kalau nggak resen dulu. ya, nanti kalian resen dulu kalau mau nanya sesuatu ya. Oke, next. Ada sifat terakhir nih yang kalian perlu tahu, yaitu kalau ada A per B pangkat M, ini tuh sama aja kayak A pangkat M per B pangkat M. Nah, ini tuh sebenarnya sama aja kayak sifat keempat tadi, cuma bedanya yang satu di atas, yang satu di bawah gitu. Kayak misalkan 2 per 2 pangkat 3 per 3 pangkat 2 pangkat M. Nah, ini tuh sama aja kayak yang pangkat M deh, pangkat 4 mungkin ya. Ini tuh bisa aja jadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3, 4 kali. Terus bawahnya 3 kuadrat kali 3 kuadrat kali 3 kuadrat kali 3 kuadrat 4 kali. Nah, ini pakai cara yang tadi, ini kalau kita jumlahin jadinya 2 pangkat 12. Sedangkan yang bawahnya itu kalau kita jumlahin jadinya 2 tambah 2 4 kali, berarti dia jadinya 3 pangkat 8. Jadi hasil akhirnya itu 2 pangkat 12 per 3 pangkat 8. Berarti sama ya kayak sifat yang awal tadi ini. Jadi ini tuh salah satu sifat yang harus kalian ketahui juga. Oke, mungkin next aku balikin lagi ke Putra.
Oke. Nah, tadi kan udah dijelasin nih sama Kak Haidar gitu kan. Ini kayaknya. Bentar ya semuanya nih kayaknya. Oke, ini udah. Nah, oke ini kayaknya tulisannya rada rusak, jadi bentar ya aku baca. Bilangan negatif dipangkatkan dengan pangkat ganjil, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Contoh, kita punya min 3, gitu kan. Ini kan negatif ya. Terus kita pangkatin ganjil. Ganjil tuh pangkat berapa sih? Bisa 1, bisa 3, bisa 5, dan seterusnya. Kita coba yang rendah dulu deh. Pangkat 3 gitu kan. Nah, coba kita lihat, kita jabarin gitu kan. Min 3 dikali min 3 dikali min 3. Nah, ini kan karena minnya ada 3, berarti kan min dikali min itu positif. Tapi dikali min lagi menjadi negatif. Berarti 3 kali 3 kali 3 itu 9. Sama dengan 9 lalu dikali 3 lagi 27. Berarti hasilnya akan menjadi selalu negatif. Jadi misal contoh, kita ditanya min 512 pangkat 8. Pangkat 7. Misalnya min 512 pangkat 7. Misalnya ditanya hasilnya akan menjadi positif atau negatif. Karena kita udah tahu ini min dan pangkat itu ganjil, jadi jawabannya udah pasti negatif. Ini udah pasti ya, karena kita udah ngeliat dari contoh ini dan juga udah dibuktikan. Nah, lalu pernyataan kedua, bilangan negatif dipangkatkan dengan pangkat genap maka akan menghasilkan bilangan positif. Nah, kita lihat lagi bilangan negatif, contoh min 5 deh, min 5 gitu kan. Min 5 dipangkatin 4. Min 5, kita jabarin menjadi min 5 dikali min 5 dikali min 5 dikali min 5. Kita Nih, min 5 dikali min 5 dikali min 5 dikali min 5 sebanyak 4 kali. Berarti kita lihat negatif ketemu negatif jadi plus, terus ketemu negatif lagi jadi min, terus ketemu negatif lagi jadi plus. Berarti hasilnya bakal menjadi positif. Karena minnya udah hilang. Terus kita tinggal cari deh. 5 dikali 5, 125. 25 kali 5, 125. 125 dikali 5 itu 625. Jadi ketemu jawabannya 625. Jadi misalnya kita tanya lagi nih. Min 1028 dipangkat 8. Hasilnya bakal menjadi positif atau negatif. Nah, jawabannya udah pasti menjadi positif. Karena pangkat ketemu dengan minus ketemu dengan pangkat genap bakal menjadi positif hasilnya. Oke, kita misalnya bingung langsung tanya aja ya. Perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama maka pangkatnya akan dijumlahkan. Nah, ini kayak yang sifat yang ini nih. Ini kan perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama. Berarti bilangan pokoknya itu misalnya ini. 5 dikali 8 dikali 5 pangkat 2. Nah, ini kan bilangan pokoknya sama ya, 5. Berarti maka pangkatnya akan dijumlahkan. Jadi hanya pangkatnya saja yang berubah. Jadi 5 pangkat 10. 10 dapat dari mana? Dari 8 ditambah 2. Kayak tadi yang Haidar udah ajarin gitu loh, yang dikali biar kita sederhanain biar lebih mudah. Caranya kayak gini. Dari situ sudah, terus yang ke selanjutnya. Pembagian bilangan berpangkat yang bilangan pokok sama, maka pangkatnya dikurangkan. Nah, kayak yang tadi Haidar juga kayak gini juga. Tinggal digitin aja. Atau bisa juga misalnya tiba-tiba pangkatnya negatif nih. 5 min 5 dibagi 5 pangkat min 3. Nah, ini kan min. Tadi kan yang diajarin sama Kak Haidar kan cuma positif semua pangkatnya. Nah, ini bisa juga pangkatnya negatif. Caranya tinggal 5 pangkat min 5 karena ini dibagi jadi 5 min 3. Jawabannya jadi 5 pangkat min 2. Nah, jadi bisa aja pangkatnya negatif ya. Oke, kita lihat lagi pernyataan selanjutnya.
sebuah bilangan berpangkat apabila dipangkatkan lagi maka pangkatnya akan menjadi dikalikan. Nah, ini yang kayak tadi yang 3. 3 itu kan kayak gini, AM pangkat N. Nah, ini juga bisa juga berlaku buat pangkat negatif. Yang udah kayaknya Haider udah jelas dengan ini. Terus A-nya harus sama. Nah, iya maksudnya A-nya itu harus sama ya. Terus ini ada juga nih, ini yang penting banget karena ini suka ngecoh di soal-soal. Bilangan berpangkat 0, contohnya itu 3 pangkat 0 atau 4 pangkat 0, hasilnya selalu 1. Jadi contoh, misalnya kita punya 128 pangkat 0. Ya karena pangkatnya 0, ya udah langsung 1 aja. Nggak usah dipikirin, wah 128 pangkat 0 berapa ya, dikali berapa kali, enggak. Langsung 1, udah. Itu kayak udah kepastian. Oh, ya itu. Semua soal yang pangkat 0 pasti hasilnya 1. Kita lanjut ke, ini contoh yang Haider udah jelasin tadi, ini kayak gini. Terus ada juga yang misalnya ada aljabarnya. Misal dengan aljabar, kayak contoh soal ini. Kita perkaliinnya tuh satu-satu. Kita nggak bisa langsung 3x, bisa sih, tapi kayak bakal pusing gitu jadinya. Jadi kita mending pisahin dulu. 3 dikali 5 dipangkurung, terus x. Karena ini bilangan pokoknya sama, jadi tinggal 2 ditambah 3. Hasilnya menjadi 15 x pangkat 5. Oh ya, ini typo guys. Oke, ini ada beberapa latihan soal ya guys ya. Nih, ini buat yang tadi itu yang pangkat-pangkat. Nah, kalian misalnya ini kalian kerjain dulu 1 sampai 7 sekitar 5 menit deh, 4:28. Nah, nanti misalnya ada yang bingung nomor berapa, nanti langsung resen aja, terus tanya Kak, nomor 5 caranya gimana atau gimana gitu. Oke. Jadi 5 menit dari sekarang bisa langsung dikerjain 1 sampai 7. Ini kan soalnya masih gampang. Semangat semuanya. Nanti misalnya bingung langsung resen aja ya. Tadi ditambah ya? Ini kayaknya ditambah deh. Tadi gue ngeliat kayaknya Oke, ini ada yang nanya nih, Maida. Kak, kalau 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat min 4, bagaimana hitungnya ya? Oke. Nah, ini kayaknya nggak di soal, tapi nggak apa-apa. Nah, kalian boleh nanya aja ya. Yang penting berhubungan dengan materinya. Nah, kayak contoh 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat min 4. Nah, ini kan perkalian. Jadi, kita udah tahu kalau A pangkat N dikali A pangkat M, hasilnya akan menjadi A pangkat N ditambah M. Ya kan? Sama dengan A-nya tetap bilangan pokoknya jadi tetap 5, terus tinggal N ditambah M, pangkatnya 6 ditambah minus 4. Jadi jawabannya adalah 5 pangkat 2 gitu.
Oh ya, ini ada yang nanya juga. Mau tanya, kalau sifat yang di nomor 1 basisnya nggak sama gimana? Nah, misalnya basisnya nggak sama, berarti yang nggak bisa dikerjakan. Kayak contoh, 5 pangkat 6. Masih bisa dikerjakan, tapi nggak bisa pakai sifat yang ini. 5 pangkat, yang kecil-kecil aja deh. 5 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Nah, ini kan basisnya beda ya, 5 sama 4. Berarti nggak bisa langsung 5 pangkat 4 gitu. Jadi caranya kalau kayak gini, ya udah kita ngerjainnya secara manual. 5 pangkat 2 itu adalah, kita gini, berarti caranya manual. 5 kali 5 dikali 4 dikali 4 sama dengan, nah kita jawab nih, 5 kali 5 itu 25, dikali 4 kali 4 itu 16. Kan? Terus kita tinggal cari lagi, 25 kali 16 adalah, iya 6 plus minus 4 sama dengan 2. Bener kok. Oke, 25 kali 16 itu hasilnya 400. Ya, benar. Terus ada yang nanya nih, nomor 7. Nomor 7 itu soalnya adalah min 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Min 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, pertama kita kerjain dulu nih yang di kiri. Ini kan basisnya beda ya. Basis yang satunya itu basisnya min 2, yang satunya itu basisnya 2. Nah, berarti kita jabarin aja. Min 2 dipangkatin 2. Karena ini min negatif, bilangan negatif dan bertemu dengan pangkat genap, berarti minnya hilang dong. Terus 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dikali 2 di pangkat 3. 2 pangkat 3 itu langsung aja 2 pangkat 3 8. Berarti 4 kali 8 sama dengan 32. Saya dong 32. Jawabannya adalah 32 nomor 7. Terus ada yang nanya nomor 4 cara cepatnya gimana? Oke, nomor 4 itu sebenarnya cara cepatnya ya udah tinggal gini aja. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Kita ngikutin sifat yang sebelumnya. Karena basisnya sama, tinggal tulis basisnya 2, terus 3 ditambah 4. Kak Putra, itu 3 pangkat 4, Kak. Mana yang mana? Soalnya basisnya. Oh iya, sorry. Aku nggak lihat ya, sorry. Oke, jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Nah, kalau gini ya berarti nggak ada cara cepatnya. Kayak ya udah kita harus menguli sendiri. 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Terus dikali 3 pangkat 4. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Berarti tinggal cari 2 kali 2 dikali 2, 8. Dikali 3 kali 3, 9. Dikali 3 kali 3, 9 lagi. Terus nanti kita cari lagi. 8 kali 9 itu 72. Kali 9 lagi. Berarti hasilnya adalah 648. Gitu. Oke, ada yang nanya juga nomor 5. Nah, gimana? 168. Emang iya ya? Soalnya enggak, karena 8 dikali 81. Iya, kalau basisnya beda harus cari hitung manual. Nggak bisa pakai cara cepat gitu. Terus ada yang nanya nomor 5. Nah, ini kan nomor 5 itu 3Y pangkat 2 dikali Y pangkat 3. 3 itu kan nggak ada pasangannya. Jadi 3, satu-satunya 3 itu ada di kiri. Berarti kita langsung tulis 3. Nah, terus ini kan ada aljabar ya. Ada variabel Y. Yaudah kita langsung tulis aja Y. Terus kita ngelakuin sifat yang sebelumnya yang tinggal 2 ditambah 3. Berarti hasilnya iya nggak apa. Mama lagi. Nah, terus jadi 3Y pangkat 5. Nah, terus ada yang nanya nomor, ya hasil 3Y pangkat 5. Terus ada juga yang nanya nomor 6. Nomor 6 itu A2X pangkat 4 dikali 3X pangkat 6. Ini kita benerin ya. Nah, ini kan basisnya itu X yang punya pangkat. Jadi 2 kali 3 itu ya udah kalian langsung kaliin aja. Langsung 2 kali 3, 6. Nah, terus kita tinggal nyamain karena basisnya itu X. Berarti X sama pangkat 4 ditambah 6 sama dengan 6X pangkat 10. Nah, iya.
Ada yang masih bingung atau udah? Makasih Kak udah jawab. Oke. Kayaknya udah nggak ada nih, Dar. Iya, jadi nggak ada nih, Dar. Terus kayaknya, iya bener Isna. Kayaknya Haidar bakal lanjutin soal yang selanjutnya nih. Emang ada lagi, Bud? Oh iya, ada ya. Oke, nomor 2 ini ada latihan di sifat kedua ya. Jadi mungkin bisa kalian kerjain dulu yang ada di kalau bingung bisa tanya aja ya. Kayak nomor 2 itu hasilnya nggak bulat ya? Benar, nomor 2 tuh hasilnya agak bulat. Karena nomor 2 itu si basisnya beda ya, 5 sama 6. Caranya Kak, nomor 2. Oke, nomor 2 itu kalian kerjainnya secara manual. Karena dia emang nggak bisa disederhanain kayak gimana. Jadi kalian langsung aja 5 pangkat 3 bagi 6 kuadrat. Kan kalau 5 pangkat 3 itu 125 ya kalau kalian hitung. Ini dibagi 36 gitu. Itu hasilnya koma. Jadi ya nggak apa-apa. Kalau kalian mau cari nggak apa-apa. Tapi gini juga nggak apa-apa. Nomor, oke. Harus hitung sendiri. Iya benar. Kalau basisnya beda itu kalian harus hitung sendiri. Karena berarti dia nggak bisa dimanipulasi kayak tadi gitu. Oke, nomor 5. Nah, mungkin kita bahas satu-satu aja kali ya. Kayaknya udah pada sulit banget. Dari nomor 1 dulu. Nomor 1 pakai sifat yang awal aja. Jadinya 4 pangkat 7 min 4. Dan 4 pangkat 3. 64. Nah, ya. Terus di nomor 3 caranya gini. Kalian samain yang basisnya sama. Gini, 3 dibagi 3. Terus dikali sama ini. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Nah, atau nggak gini aja deh. Aku lebih suka dalam bentuk per. Jadi, gini aja. Kalian ubah jadi 3x pangkat 3 per 3x kuadrat. Nah, ini bisa kalian coret. 3 sama 3 jadi 1. Nah, ini kan sama aja kayak x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 ya. Ini tuh sama aja kayak pakai sifat yang pertama tadi. X pangkat 3 dikurang 2 jadi hasilnya x. Iya, hasil x doang, benar. Gitu. Atau enggak, misal kalian mau langsung, nggak harus diginiin, itu bisa kalian tinggal lihat nih. Di X-nya itu, ini kan yang atas 3, yang bawah 2. Nah, berarti kita bisa coret 2 di atas gitu. Jadi istilahnya tinggal X pangkat 1 gini. Atau mau pelan-pelan juga nggak apa-apa. Jadi biar lebih paham konsepnya. Iya, nomor 2 emang bukan bilangan bulat karena tadi apa namanya eh, di si basisnya ini beda 5 sama 6. Emang kalian nggak bisa pakai sifat-sifat yang awal tadi. Nomor 4 5x. Benar. Kalau nomor 4 kita giniin 30x pangkat 4 per 6x pangkat 3. Nah, berarti
30 sama 6 kan sama-sama bisa dibagi 6. Iya, bisa langsung 3 pangkat X, 3 min 2, bener banget. Ini 5, ini 1. Terus ini jadinya X pangkat 4 min 3. Sama aja kayak X gitu. Atau bisa langsung coret juga. Sama 3. Nomor 6 hasilnya 2X ya bukan? Benar. Pinter-pinter. Keren, keren Put. Anak-anaknya Put. Nomor 5 gimana Kak? Oke, ini kan 1 sampai 4 udah ya. Aku bakal lanjut ke nomor 5. Nomor 5 itu gini. Dia kan ini nggak ada yang basisnya nggak sama kan? X sama Y. 5 sama 2 juga nggak sama. Jadi dia 5X pangkat 3 per 2 Y pangkat 5. Itu ya sebenarnya kalian nggak perlu ngapa-ngapain lagi gitu di sini. Jawabannya udah gini doang. Atau enggak? Gimana Bud? Ada bentuk lebih simpel lagi nggak Bud? Nggak ada sih, Dar. Emang ini ya udah pertanyaannya emang gini doang. Nggak bisa di... Gini aja. Plot twist bener. Emang jawabannya gini doang. Nggak perlu diapa-apain. Dar, masih ada yang Oke. belum paham nomor 3 tuh, Dar, kayaknya. Oh, nomor 3. Nah, nomor 3 tuh bisa pakai 2 cara. Kalau bisa kayak kalian bagi dulu nih si konstantanya. 3 bagi 3. Terus baru nih X-nya. 3 dikurang 2 gini. Pakai sifat yang A pangkat min N. Nah, ini X. Atau kalau mau pelan-pelan bisa kayak tadi kayak aku. Kalian tulis dulu 3X pangkat 3 per 3X kuadrat. Terus kalian coret 3-nya. Ini kan jadi X pangkat 3 bagi X kuadrat kan. Sama aja kayak X pangkat 3 min 2 X. Kalau pelan-pelan. Nomor 4 juga masih belum paham. Oke. Nomor 4, jadi caranya gini. Nomor 4, kalian pisahin konstantannya. Kayak aku tadi. 30 per 6. Nah, udah 30 per 6. Tinggal si X-nya kalian cari gitu. Pangkat 4 min 3. Sama aja kayak 5X. Buat yang nomor 6, bentar dulu deh. Kayaknya ini terlalu buru-buru. Sampai sini masih ada yang bingung nggak? Dari 1 sampai 5. 5 jebakan ya, jadi 1 sampai 4. Masih ada yang bingung nggak? Karena aku takutnya gitu. Kenapa, sorry? Masih ada yang bingung. Nomor berapa yang bingung, sorry? Kamu bingung nomor berapa? Nomor 6 masih bingung. Terus nomor 4 juga. Oh. Ini yang aku tulis ini masih kurang jelas ya? 30 per 6 ini. Oke. Jadi, ya udah. Kayaknya enakan ditulisnya pakai per tadi. Pelan-pelan aja. 30 X pangkat 4 per 6X pangkat 3 kan? Nah, ini seperti pembagian biasa, kalian coret 30 sama 6, ini kan jadinya 5 nih. Nah, ini 5, terus sekarang kita lihat X-nya. X-nya yang atas 4, yang di bawah 3, tadi kalau sifat pembagian apa? Dikurangin. 4 kurang 3. Oh, sama dengan 5X. Nah, nomor 5 itu nggak perlu dipapain guys, ini tuh cuman jebakan doang. Jadi ini tuh bentuknya emang gini doang, nggak perlu kalian apa-apain. Kak, misalnya pangkat 1 nggak usah ditulis pangkat 1 ya kak? Iya, nggak perlu, bener. Nomor 6 kak, oke. Buat nomor 6, jadi kalian caranya gini. Kalau aku lebih suka dipakai bentuk gini dulu, biar menurut aku lebih kelihatan aja gitu. Lebih enak dilihatnya. Nah, sekarang seperti biasa, 6 bagi 3 kan 2. Sekarang baru kita pindah ke konstantanya. 2 dikali X pangkat 3 dikurang 2. Dikali lagi, Y pangkat 2 dikurang 1. Nah, ini mempunyai hasil akhir 2X gitu. Jadi yang jawab 2X tadi udah benar ya. Nomor 5 gak ada jawaban guys. Iya nomor 5. Nomor 5 soal gitu doang, soal ngetrol doang. Iya nomor 5 gitu doang, jawabannya nggak perlu diapa-apain. Oke. Mungkin masih ada yang mau ditanyain lagi sebelum kita next. Udah Kak, udah paham. Paham, Kak. Udah paham. Udah paham. Sudah. Nomor Insya 6 Allah. 2X. Udah paham Kak, makasih ya. Oke. Abis itu kita ngapain? Put.
Kalau ini Lanjut udah. ke bagian selanjutnya lah. Masih ada nih guys, masih banyak. Oke, ini sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Nah, ini kan tadi udah jelasin tadi ya. Yang contoh yang ini 3 kali 4 pangkat 2. Berarti ini bisa pakai dua cara, bisa satu-satu, bisa 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 baru dikaliin. Terus ketemu 9 kali 16 dan hasilnya menjadi 144. Ambil 144. Nah, atau bisa juga langsung aja dikaliin dulu. 3 kali 4 berapa? 12. Terus dipangkatin 2. 12 pangkat 2 itu sama dengan 144 juga. Jadi bisa pakai dua cara dan jawabannya sama-sama saja. Nah, terus ada yang tadi kayaknya banyak yang masih bingung di aljabar ya, yang kayak variabel X, variabel Y, dan seterusnya. Sebenarnya kita bisa ngitung yang pakai aljabar itu harus dipisah gitu loh. Jadi kayak ya sama aja. Kayak contoh 5X pangkat 2, berarti bisa dua cara yang kayak tadi. Langsung aja dikaliin 25, kan 5 pangkat 2 itu 25 dikali X pangkat 2, hasilnya menjadi 25X pangkat 2, atau ya sama aja sebenarnya 5X pangkat 2 langsung dikaliin aja, 5 itu 25, X itu X kuadrat, terus ya udah jawabannya jadi 25X kuadrat. Ini ada juga yang misal dengan aljabar beda variabel. Nah, variabelnya beda-beda. Yang penting misalnya kalian dipangkatin gini, ini ada pangkatnya. Yang penting itu kalian nggak bisa nyamain variabelnya gitu. Misal kayak contoh, kita punya 3X Y kuadrat, terus kita kuadratin kan. Nah, kita nggak bisa langsung X pangkat 4, Y pangkat 4, atau X pangkat 2, Y pangkat 2, tapi harus di satu-satu. 3 pangkat 2 itu 9, X pangkat 2 itu X kuadrat, terus Y pangkat 2 itu dikali 2 sama dengan Y pangkat 4. Ya, aljabar emang kayaknya susah gitu, tapi sebenarnya enggak kok. Sebenarnya dia ngitungnya angka sama angka, variabel. Ya, yang penting angka sama angka, variabel sama variabel. Nah, sebenarnya tuh variabel itu suman perumpamaan sebuah perumpamaan angka doang, tapi diubah menjadi X atau Y. Nah, itu sebenarnya kalian bakal belajar lebih lanjut di fungsi kuadrat dan seterusnya. Tapi kalau sini cuma perkalian doang, jadi nggak usah diperkenalkan gini. Contoh lagi yang aljabar variabelnya beda. Oke. Contoh yang beda berarti bisa aja kita contoh 3 berapa ya? Oke, Dar kira-kira berapa nih, Dar? 6X Y Z pangkat wait, ini kita pangkat 2, ini pangkat 3, ini pangkat 2 deh. Nah, ini kan variabelnya beda-beda nih, ada X, ada Y, ada Z. Nah, kita ngitungnya satu-satu. 6 pangkat 2, 36. X pangkat 2 dipangkatin 2 sama dengan X pangkat 4. Y pangkat 2, Y pangkat 2. Terus Z pangkat 3 dipangkatin 2, jadi Z pangkat 6. Jadi intinya misalnya variabel itu hitungnya satu-satu ya, jangan langsung diabrekin, jadi hitungnya satu-satu. Karena udah aku contohin contohnya kayak apa, kita langsung bisa ke latihannya aja nih. Oke, nih. Nah, kita bisa langsung ke contohnya aja, 1-7. Nah, kalian misalnya bingung, langsung chat aja, atau enggak, resen atau ngomong. Serah kalian, yang penting kalian nanya aja. Misalnya nggak ngerti, nanya aja. Nih yang Febriana Anggra ini, misal bingung, kayak tanya nomor berapa gitu. Dulu soalnya. Nanti kalau emang masih bingung banget, bisa langsung nanya aja gitu dari awal. Nanti juga bakal dijelasin dari awal kok. Mulai nge-lag ke otaknya. Mulai Ya, nge-lag. nomor 1 itu banyak yang jawab 784 nih, Dar. Kita bahas ke sini nomor 1. Biar suruh ngerjain dulu nggak sih? Nanti baru kita bahas. Oke. Yang penting kan kerjaan dulu, nanti kita bahas satu-satu deh.
Nanti kita bahas satu. Oke, kayaknya udah banyak yang nanya dan udah langsung kita kerjain aja satu. Mulai dari nomor 1. 4 dikali 7 pangkat 2. Ini kan bisa pakai dua cara itu. Bisa langsung 4 dikali 4 dikali 7 dikali 7. Karena kan ini 4 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2 kan. Nah, bisa juga, kita kerjain dulu deh. 4 kali 4, 16. 7 kali 7 itu 49. 16 kali 49 itu hasilnya itu adalah 784. Atau bisa juga langsung cepat gitu kan. 4 kali 7 itu berapa? 4 kali 7 itu berapa? 28. Nah, 28 pangkat 2 sama dengan 28 pangkat 2 itu sama hasilnya 784 juga. Selesai, Iwan. Oke, nomor 2. Ini bisa pakai cara tadi, tapi kok aku sebenarnya saranin langsung dikali aja dulu, baru dikerjain daripada dijabarin panjang gitu caranya. Kan 5 kali 2 itu gampang, 10. Terus 10 pangkat 2 sama dengan 100. Nah, selesai. Ada lagi nih, 3x pangkat 3. 3x pangkat 3 itu bisa pakai dua cara lagi. 3 dipangkatin 3 dulu, dikali 3, dikali 3, dikali 3, terus x pangkat 3. Jadi hasilnya itu 927x pangkat 3. Ini kan sama aja kan. Ini 3 pangkat 3 itu. Jadi bisa juga aku bilangin cara pelangi. Jadi 3 dikali 3 hasilnya 27, terus x kali 3 itu x pangkat 3 itu x pangkat 3. Jadi 27 x pangkat 3. Nah. Terus ada lagi nomor 4. Nomor 4 itu kayak tadi caranya. Kita pakai cara pelangi aja kali ya. 2 pangkat 4 itu. 2 pangkat 4 dikali ini, y pangkat 4. 2 pangkat 4 itu tinggal dicari. 2, 4, 8, 16. 16, y pangkat 4. Udah 16 y pangkat 4. Terus kita coba yang ini. 3AB pangkat 3. Nah, ini mulai yang kayak tadi nih, yang ini. Ini kan variabelnya beda. Jadi, 3 ini kita cara pelangi. Gini. 3 pangkat 3 itu 3 pangkat 3 dikali A pangkat 3 dikali B pangkat 3. Variabelnya tetap jadi pangkat. Guys, angka. Ya aljabar itu sebenarnya tuh ya udah pengganti dari angka. Ini anggap aja ini angka, tapi ya udah jadi A gitu.
Terus 3 pangkat 3 itu 27. A di pangkat 3 kali B pangkat 3. Hasilnya 27. A pangkat 3, B pangkat 3. Terus ini lagi. Ini bisa, ini kan modifikasi dari variabel sama perkalian. Nah, ini bisa kita kaliin dulu. Ini bisa kita kaliin dulu atau kita jabarin dulu. Tapi karena kayak aku udah bilang, kita kaliin aja dulu karena lebih gampang buat ngaliin. Jadi 4 dikali 2 itu 8. X dikali X itu X kuadrat. Kan X-nya ada 2, jadi X pangkat 2. Terus kita pangkatin lagi 2. 8 dipangkatin 2 itu 4. X pangkat 2 dipangkatin 2 itu X pangkat 4. Nah, udah. Jawabannya 64 X pangkat 4. Terus yang soal terakhir nih. Ini kan beda juga nih variabelnya X sama Y. Jadi 6 dikali 3 itu 18. X karena Y-nya di kanan nggak ada, jadi 18X. Terus Y. Nah, terus kita pangkatin 2. Ini kan udah dikali nih. 6X dikali 3 itu 18XY. Oke. 18 pangkat 2 itu adalah bisa pakai kalkulator atau ngitung sendiri. Hasilnya itu 324. Terus X pangkat 2 itu X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Y pangkat 2 itu Y pangkat 2. Nah, udah nih, semuanya udah dikatain. Oke, misalnya kalian bingung, bisa langsung tanya aja di chat. Ini tadi ada yang rese nih, namanya Apa nih? Mas Rosita. Ya, Mas Rosita mau nanya apa? Mau nanya apa tuh? Bisa mungkin atau enggak bisa chat. Kak masih bingung nomor 6 dan 4. Oke. Jadi sebenarnya misalnya kalian mau belajar, mau ngerti cara yang nomor 6 itu, belajar dulu dari yang dasarnya, yang nomor 4. Nah, kan 2Y pangkat 4 gitu kan. Nah, ya udah, jadi 2 pangkat 4 itu berapa? Misalnya 2 pangkat 4 itu kan kita hitung 2 dikali 2 itu 4, dikali 2 lagi 8, dikali 2 lagi 16. Berarti 2 pangkat 4 itu adalah 16 ya. Nah, terus Y pangkat 4, ya udah Y sama pangkat 4. Kalian ini kayak dikali aja. Ini kan kita umpamain Y pangkat 1 kan. Terus dikali 4 jadi Y pangkat 4. Nah, terus misalnya kalian udah ngerti yang bagian 4, nomor 4, berarti kalian juga pasti ngerti yang bagian nomor 6. Oh ya, ini ada yang juga bilang kalau ini juga bisa pakai cara 2A. Ini misalnya kalian mau pakai cara panjang banget ya. Sebenarnya aku nggak rekomendasiin, tapi ya udah. Nah, ini bisa juga kayak 2Y dikali 2Y dikali 2Y dikali 2Y. Jadi hasilnya ada banyak banget tuh. 4, 8, 16. Dan hasilnya sama juga, 16 ya pangkat 4. Terus kita ke nomor 6 yang tadi, karena kita udah ngerti yang nomor 4. Nih, lihat nih. 4X dikali 2X pangkat 2. Kita bisa dengan mudah kayak ini aja nih, kaliin aja dulu. 4 kali 2. 4X ke 2X itu hasilnya 4 kali 2, 8. Terus ini X pangkat 1 dikali X pangkat 1. Kayak sifat yang tadi, X pangkat 2. Jadi 8X pangkat 2 dipangkatin lagi nih, karena ada pangkat yang di luar. 8X pangkat 2. Terus kita coba lagi, 8 dipangkatin 2 sama dengan 64. X pangkat 2 dipangkatin 2 lagi, hasilnya jadi X pangkat 4. Oke. Kalian masih ada bingung nih? Kalau variabelnya beda, boleh dikali. Nah, kalau variabelnya beda, nggak bisa dikali. Harus dipisah. Misalnya X sama Z dikali, ya udah nggak bisa X pangkat 2, tapi XZ gitu. Oke, udah banyak yang ngerti nih, Dar. Iya, variabel harus mandiri, variabel harus sendiri, guys. Belum kita lanjut, masih ada yang mau tanya lagi nggak? Kita itu aja, kita mau kayak kalau masih ada bingung tanyain lagi aja. Ya, harus dikelompokin X sama X. Dulu. Bener, jadi harus dikelompokin X mana, Y mana. Gimana nih, masih ada pertanyaan lagi nggak?
Udah. Oh, udah tuh, Put. Udah pada makasih. Ini Oke. kelas Putra. Nah, nomor 1 tuh gimana ya, Kak? Oke, ini tiba ada yang nanya nomor 1 nih. Oke, ini yang terakhir ya, karena kan yang terakhirnya banyak. Kita yang tadi aja, 4 dikali 7. Kita pakai cara cepat langsung dikali, nggak usah di satu-satu. 4 kali 7 itu 28, dipangkatin 2. Hasilnya itu 784. Udah gini aja. Oke, Ya, langsung. jadi kalian kalian dalamnya dulu ya, baru itu biar lebih gampang. Ya, biar efisien Oke, juga. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Nih, ini soal pembagian nih, Dar. Oke, selanjutnya ada yang namanya pembagian berpangkat. Mungkin kalian bisa coba dulu. Jadi pembagian berpangkat itu apa? Bisa kasih dulu Put. Dikit lagi. Nah, ya, jadi pembagian berpangkat itu rumus dasarnya itu ini. Nah, contohnya apa? Contohnya ada di ini nih. 15 bagi 3 pangkat 2. Nah, ini bisa aja kalian kayak ini nih, bisa kayak 15 kuadrat dibagi 3 kuadrat. Ini bisa jadiin 225 bagi 9 dulu, baru kalian kerjain ini hasilnya 25. Nah, tapi ada cara lain yang lebih efisien dan menurut aku bakal lebih tepat kalian dapetinnya. Yaitu adalah kalian bagi dulu nih 15 bagi 3-nya. Jadi yang kalian lakuin adalah 15-nya dibagi 3 dulu, baru kalian kuadratin. Jadinya 5 kuadrat gitu. Nah, Kak, gimana kalau beda variabel? Nah, prinsipnya sama kayak perkalian tadi. Kalau beda variabel, itu nggak bisa kalian pakai sifat-sifat yang sifat pertama, sifat kedua. Jadi kalian bedain aja kayak gitu. Contohnya gimana? Contohnya ada di sini nih. 5x bagi 4y pangkat 5. Pangkat 3 ya, Put, itu. Sorry. Ini bisa kita jadiin satu-satu dulu nih. 5x pangkat 3 tadi yang Kak Putra ajarin di atas, 5x pangkat 3 jadinya 5 pangkat 3x pangkat 3, terus dibagi apa nih? Dibagi 4 pangkat 3, bagi 5, dibagi sama y pangkat 3. Ini sama tuh. Iya, nanti revisi. Oke. Nah, dari sini langsung nih kita kerjain. Jadinya dia 5 pangkat 3 adalah 125 x pangkat 3 biarin aja dibagi 4 pangkat 3 64 dan y pangkat 3 biarin. Nah, ini adalah contoh kalau dia pakai variabel. Gimana? Sampai sini masih ada yang bingung nggak? Kak, tolong jelasin ulang, kurang ngerti. Oke. Jadi, buat yang kalian bagi dengan variabel yang berbeda, contoh lain Kak? Oh, mau contoh lain aja? Oke, contoh lain deh. Mau kasih contoh kayak apa ya? Apa nih Put? Contoh lain Put? Apa nih contohnya? Yang keren. Mau yang ada poinnya. Ini aja deh. Misalkan kakak punya 4x dibagi, ini dulu deh, kalau dia sama variabel dulu, sama variabel 2x pangkat 3. Nah, ini kalian bisa ubah jadi 64 bagi 64x pangkat 3 dibagi 8x pangkat 3. Tapi, ini kan 8 nih. Tapi kalian tuh sebenarnya nggak perlu kayak gini. Kalian bisa dibagi dulu di dalamnya. 4x bagi 2x. Itu kan hasilnya 2. Ini bisa langsung 2 pangkat 3 gini. Nah, gimana kalau variabelnya berbeda? Kalau variabelnya berbeda, misalkan 4x dibagi 3y pangkat 2 gitu. Nah, ini kita kaliin satu-satu dulu. Jadinya 4x pangkat 2 dibagi 3y pangkat 2. Nah, dari sini kita selesain. Kan nanti materinya dikirim nggak? Iya, Ya, bakal nanti materinya dikirim. 4x pangkat 2
pakai cara Kaputra tadi, nanti kita bakal dapet 16 X kuadrat. Sedangkan 3Y pangkat 2 itu 9Y pangkat 2. Nah, ini tuh udah kalian nggak usah apa-apain lagi. Bentuk akhirnya tinggal gini aja kalau dia mau dalam pecahan. Makasih ya Kak udah dijelasin bang. Oke, gimana nih? Masih ada yang bingung nggak? Kalau masih ada yang bingung nggak apa-apa. Bisa ngomong di chat aja. Nanti bakal kakak coba jelasin ulang lagi. Sebelum kita melihatkan soal. Udah paham kok, Kak, udah paham. Paham, Kak? Udah paham, Oke. Kak? Kayaknya mau langsung latihan soal aja nih, Put. Langsung aja. Siap. Semangat, kawan-kawan. Kalau variabelnya sama ya yang kayak sifat-sifat tadi langsung dikurang aja, kalau nggak dikali. Kalau variabel sama bisa langsung dari sifat-sifat tadi. Tapi kalau variabel berbeda nggak bisa ya. Kak, maaf nomor 3 gimana? Oke, nanti. Nomor 3 nanti X-nya hilang, Kak. Iya benar, nomor 3 nanti X-nya hilang. Bisa kalian langsung bagi di dalam. Guys. Kita kerjain dulu deh. Aku nanti aku bahas jam 17:07. Nomor 1 hasilnya, kalau nomor 12 gak sih, Kak? Kurang tepat. Coba lagi. 15:12. Nah, benar. Wih, udah keren-keren ya, udah pada bisa nih. Ntar bahas dari nomor 1 ya, Kak. Aku kurang paham. Siap. Ini mungkin dibahas dulu kali nomor 1 ya. Nah, nomor 1 tuh ada 2 cara nih. Ini bisa kalian jadiin 24 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Ini kan jadinya nanti berapa ya ini? Ini kalau dihitung kan rada susah ya. Jadi nggak terlalu recommended. Tapi cara cepatnya ada kayak gini. Kalian bagi dulu yang ada di dalam kurungnya. Gitu. Jadi kalian 24 bagi 3 dulu. Ini tuh sama aja kayak 8 pangkat 3 gitu. Jadi kalian bagi yang ada di dalam kurungnya dulu sebelum kalian keluarin. Ini hasilnya 512 gitu. Mungkin next aja kali ya. Nomor 2. Nomor 2 tuh gini. Ini sama kayak aku tadi. Kalian bisa bagi di dalamnya dulu. Jangan dibagi lewat luarnya dulu. Kalian bagi dulu lewat dalamnya. Dapat 54 bagi 6. Ini kan sama aja kayak 9 pangkat 3. Ini hasilnya 729. Bener. 9. Siap, keren. Ini ada yang udah semuanya keren banget nih, Bud. Rahasia, Bud. Oke, mungkin kita next aja. Di nomor 3, sama kalian di sini kan sama-sama ada X ya. 4X bagi 3X pangkat 2. Nah, ini kalian bagi di dalamnya dulu. X sama X kan bisa sama-sama kalian coret kan. X sama X. Nah, kalau X dibagi X kan hasilnya 1. Ini sama aja kayak 4/3 pangkat 2. Atau
kalau kalian bingung, ini sama aja kayak 4x kuadrat per 3x kuadrat. Nah, ini sama aja kayak 4 kuadrat x kuadrat per 3 kuadrat x kuadrat. Nah, di sini x kuadratnya bisa kalian coret. Kayak pakai cara aku tadi, ini jadinya 4 kuadrat per 3 kuadrat karena nggak bisa dicoret jadi 16 per 9 aja. X-nya pangkat 2 min 2 gitu. X pangkat 2 min 2 sama aja kayak X pangkat 0 per 9 X pangkat 0. Nah, tadi sempat dibahas di awal kalau sesuatu yang pangkatnya 0 itu hasilnya selalu 1 gitu. Jadi mau 2 pangkat 0, 3 pangkat 0, itu hasilnya selalu 1 kecuali saat si bilangannya itu 0. Soalnya 0 pangkat 0, 0 pangkat 0 itu bukan 1, itu undefined. Jadi karena ini kita anggap X-nya tidak 0, jadinya udah gitu 16 per 9 dikali X pangkat 2 min 2 sama aja kayak 16 per 9 kali X pangkat 0 sama aja kayak 16 per 9 karena X pangkat 0 jadi 1. Nah, nih nomor 3 masih bingung nggak? Atau nggak kan kalau cara ini kepanjangan nih yang cara aku jelasin tadi, kalian bisa langsung kayak gini, jadi kalian bisa langsung bagi di dalamnya. Nah, ya ini aku kayak nomor 3 ini kalian langsung bagi di dalamnya kayak gini, 4x per 3x ini kan jadinya 4 per 3 pangkat x kali 1 min 1 sama aja kayak 4 per 3 kuadrat kan. Ini tinggal kayak tadi kayak awal 19 per 9 gitu. Halo. Ya, jadi kalau untuk pembagian kayak gini, kalian bagi dulu yang bisa kalian bagi gitu. Di sini kan kayak aku selalu bagi yang kayak 54 bagi 6. Itu kan bisa dibagi tuh. Aku bagi dulu. Kalau emang nggak bisa dibagi baru caranya pakai yang tadi di atas. Mungkin ada di nomor 5. Tadi hasil nomor 3 berapa, Kak? Hasil nomor 3 16 per 9. Nomor 4 juga kayak nomor 3, Kak. Bener. Kan tadi nomor 3 ini mungkin angkanya rada aneh ya. Jadi mungkin rada susah dipahamin. Aku bakal ke nomor 4 langsung aja deh. Kalau nomor 4, sama kayak aku tadi. Ini kan jadinya 8x per 4x pangkat 4. Nah, ini kalian ubah dulu jadi 2 dikali x pangkat 1 min 1 dipangkatin 4. Sama, ini kan sama aja kayak 2 dikali x pangkat 0 pangkat 4. Sedangkan x pangkat 0 itu 1. Jadinya 2 dipangkatin 4 gitu. Mana enggak? Gimana? Masih bingung nggak? Aku